Selamat dan semangat pagi, sahabat Precious dimanapun kita semua berada. Senang bisa menyapa bersama dengan Renungan Daily Precious spesial OMK. Saya Agustini Emilia Ansi Putri dari Rawak, Kalimantan Barat, member grup DFJ Fellowship 14. Hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, bacaan dan renungan dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, admin grup DFJ Fellowship 19. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Sudah beberapa bulan ini, kantor saya menerapkan kebijakan work from home untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini sebenarnya adalah tantangan bagi semua pihak. Bagi para atasan, tentu tidak mungkin mengontrol anak buahnya setiap saat. Apakah di rumah mereka benar bekerja atau tidak? Mau tidak mau, mereka harus berani memberi kepercayaan pada anak buah. Sebaliknya, bagi para anak buah, ini satu ujian kejujuran. Tidak adanya atasan yang mengawasi ini membuat kami bisa aja loh berbuat nakal. Bukannya kerja, malah rebahan seharian. Meeting yang dilakukan secara online tanpa kewajiban menampilkan wajah di video conference
belum tentu diikuti dengan serius. Sekedar menampilkan nama di list peserta, padahal aslinya tidak memperhatikan. Suatu hari, saya sedang teleponan dengan bos di kantor. Waktu itu, bos berkata, apapun yang saya lakukan di rumah tidak bisa dia kontrol. Tapi, dia bisa melihat dari apa yang saya hasilkan, dari kualitas pekerjaan saya. Perkataan bos ini menguatkan saya bahwa meski kami terpisah fisik, kinerja saya masih sesuai dengan harapan bos. Namun tentunya hal ini tidak boleh menjadikan saya jumawa. Saya harus tetap mempertahankan kinerja saya dan rutin mengevaluasi diri. Mempertahankan itu kadang lebih sulit daripada meraih loh. Injil hari ini kurang lebih membahas hal yang serupa. Bedanya, kalau di kantor, atasan seolah terpaksa memberi kepercayaan pada anak buah untuk bekerja di rumah. Sedangkan Tuhan dengan sukarela memberi kehendak bebas pada kita manusia. Tuhan juga tidak akan menghukum kita persis setiap kali kita berbuat menyimpang. Kita bukan seperti Pinocchio yang kalau bohong sekali saja, hidungnya langsung tambah panjang. Karena itu dalam perjalanan hidup, mungkin aja kita bisa terlena. Kita merasa sudah on the track, sudah suci, karena hidup kita baik-baik aja. Kita merasa bahwa Tuhan membayar kebaikan yang kita lakukan dengan memberi hidup yang penuh kemudahan. Teman-teman, jika kita saat ini merasa demikian, yuk kita ngaca lagi. Sebagai manusia, kita ini punya kelemahan dan kecenderungan berbuat dosa. Gereja mengajar kita untuk sering memeriksa batin dan mengaku dosa, sehingga kita bisa selalu memperbaiki diri. Kalau di kantor, kita berkomunikasi dengan bos dan rutin minta feedback atas apa yang telah kita kerjakan. Hal ini berlaku juga dalam hidup rohani kita. Kalau kita merasa hidup ini mudah, ingatlah bahwa di Injil hari ini, Tuhan tidak suka dengan hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tapi tidak melaksanakan. Jangan-jangan hidup kita mudah karena kita suka menghindar dari tantangan. Bisa jadi kita memang tidak berbuat suatu hal yang buruk dalam keseharian kita, tapi itu karena kita apatis. Di dunia kerja kadang ada mental kerja secukupnya aja, karena toh kalau kerja ekstra gaji tetap segitu-segitu aja. Bahaya sekali kalau mental ini juga kita bawa dalam hidup rohani. Kita merasa cukup jadi umat biasa aja, nggak perlu terjun melayani. Yang penting kan nggak berbuat jahat. Kesempatan melayani di depan mata pun kita berikan pada orang lain, dengan alasan kita merasa tidak mampu. Lebih parah lagi, kalau kita melabeli tindakan itu sebagai bentuk kerendahan hati. Padahal, orang yang berani tampil bukan berarti tidak rendah hati. Berani mengambil tanggung jawab tanpa berharap pujian, malah siap menerima cacian, itulah rendah hati yang sebenarnya. Soal ini, saya jadi ingat ketika kami yang OMK ini dipercaya oleh Ko Yofi membawakan renungan. Sejujurnya, saya merasa belum pantas, dan saya juga khawatir bila apa yang saya katakan, saya sendiri belum bisa melakukannya. Saya takut jika renungan saya mendapat kritik tajam netizen, kawan. Tapi saya pikir-pikir, Tuhan katakan bahwa mereka yang diberi banyak akan dituntut banyak. Saya ini sudah banyak menerima berkat Tuhan. Masa sih refleksi saya simpan untuk diri sendiri? Bagaimanapun, orang bisa lebih tersentuh dengan kesaksian orang yang memiliki banyak kesamaan dengannya. OMK tentu lebih bisa relate dengan kesaksian sesama OMK. Meski ke depan saya masih harus jatuh bangun dalam hidup rohani, saya tidak sendiri. Teman-teman semua juga begitu kan?
Ketika kita berani menerima tantangan dan tanggung jawab dengan segala resikonya, disitulah terjadi pertumbuhan. Ada pepatah, jangan jadi katak dalam tempurung. Ketika kita tidak pernah berani eksplor diri kita dengan mudah akan jadi orang yang gampang sekali menghakimi. Karena cara pandang kita yang sempit. Teman-teman yang rajin pelayanan biasanya lebih bisa berempati jika menghadiri acara rohani yang penuh kekurangan di sana-sini, dibanding mereka yang tidak pernah terlibat melayani. Lagian, gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan untuk hidup kita kalau kita diam-diam baik? Jadi teman-teman, hari ini lihatlah kembali ke dalam dirimu. Apa yang Tuhan percayakan padamu, kembalikanlah untuk kemuliaan-Nya. Beranilah mengambil tanggung jawab di usia mudamu. Jika itu memang Tuhan tawarkan padamu, Ia juga akan memampukan. Tuhan menilai kita sesuai kapasitas kok. Mungkin suaramu belum cukup merdu untuk menjadi solis, tapi masih cukup oke di kelompok kur. Mungkin pengetahuanmu belum cukup untuk jadi katekis, tapi masih cukup untuk sekedar berbagi kesaksian di media sosial. Mungkin kamu sekarang belum jadi bos di kantor, tapi membawa pengaruh positif, tidak usah tunggu naik pangkat loh. Sebagai penutup, semoga pesan Rasul Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 4 ayat 12 menguatkanmu. Apa isi pesannya? Buka sendiri, biar akrab sama kitab suci. Saya undur diri dulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Demikianlah renungan edisi spesial OMK hari ini. Dan tak lupa diucapkan terima kasih banyak kepada Ria Angelia Wibisono yang telah menyuguhkannya untuk kita. Buat sahabat Precious yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMK Daily Precious, silahkan DM ke Instagram @salamprecious. Sampai berjumpa kembali dalam renungan edisi spesial OMK berikutnya. Salam Precious.